bilang itu sama sekali tidak, Katiti bohong turunan. saya. Karena ini adalah salah satu, memang dia itu sebagai anggota dewan. Kenapa dia menggugat saya? Secara yang saya lakukan, yang saya statementkan di itu tidak ada pembulian. Artinya dia menggunakan abuse of power untuk mengintimidasi saya. Dan itu tidak adil buat saya. Seorang anggota DPR tidak boleh melaporkan masyarakatnya. Itu sudah ada di undang-undang. Sudah ada di undang-undang. Jadi kalian, teman-teman semua di sini harus paham hal ini. Kenapa saya bersuara terus tentang dia? Saya tidak menyoroti secara pribadi karena dia itu urusannya hanya dengan mantan. Tidak diladenin, ke saya nyerangnya. Dasar ya. Makanya saya bilang, daripada kamu ribut terus, mendingan kamu ke ini aja, apa sih, kesehatan jiwanya di ini deh gitu kan. Ya karena dia selalu mencari kesalahan orang, dan kalau tidak puas dengan apa yang dia inginkan, dia mencari lagi yang bisa memuaskan dia. Kenapa Bunda Maya tidak meladeni? Karena memang tahu seperti apa dia. Artinya orang-orang seperti itu memang harus didiamin, tapi saya tidak. Karena ini adalah prinsip edukasi. Saya menggariskan prinsip edukasi. Yang dilaporkan dia tidak ada dasar hukumnya. Saya dilaporkan masalah pembulian. Pencemaran nama baik. Sekarang pencemaran nama. Iya, waktu itu pembulian terhadap anaknya. Padahal di dalam video yang saya sampaikan itu edukasi pure terhadap anaknya. Kenapa? Pada saat itu dia itu kan memposting kejelekan Bunda Maya. Terus akhirnya dia mengatasnamakan bahwa ini adalah saya mengatasnamakan anak saya supaya anak saya bla 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 gitu kan. Lalu saya bicara, kalau hal ini dipublish terus, maka kesehatan jiwanya anak ini malah justru terpuruk. Yang tadinya tidak tahu malah jadi tahu. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, harusnya baca dan pahami dulu. Masa seorang anggota DPR tidak paham tentang apa yang isi konten? Gitu loh. Nah, itu dilaporkan ke PPA Polda. Ternyata tidak masuk unsur pidana. Sekarang diem-diem dia itu melaporkan saya ke cyber. Ih, malu dia. Ke cyber karena apa? Dia malu hati, salah kamar, Cin. Dan satu lagi yang perlu diketahui bahwasannya berdasarkan putusan MK kemarin kan sudah membatalkan terkait dengan pencemaran nama baik selagi dia pejabat publik. Ya. Nah, artinya apa? Kalau dia pejabat publik ya harus siap dikritisi. Kalau dia nggak siap jadi DPR ya turun aja jadi Turun artis. aja, keluar ya saja. Pasal berapa itu anggota dewan tidak boleh melakukan rasa? Iya, Untuk terkait dengan undang-undang itu saya kurang ini ya, kurang Ada, ingat. ada. Tapi ada. Ada. Yang jelas kalau putusan MK mengatakan itu yang berurusan Ada. dari pencemaran nama baik itu harusnya kalau dia seorang pejabat publik siap dikritik. Kalau tidak mau dia turun jadi Ada artis kok, kan ada begitu. juga. Bu Lita, ini kan dari Ahmad Dhani kan sudah melaporkan ya Bu Lita ya? Sekali teroran saya entah kenapa ya, saya tidak menuduh siapa yang neror, tapi yang jelas dalam hal ini saya tidak bisa tidur, mungkin disuruhnya begitu, tapi nggak mempan lah sama saya. Saya suhunya kok, ya kan, suhu kesehatan mental masa bisa diteror kayak begitu, ya kan? Jadi saya udah biarin aja gitu. Bu Lita, ini kan kemarin katanya udah dilaporkan Ahmad Dhani ke apa? Ke cybernya itu. Ya. Untuk pemeriksaannya ada nggak sih Bu? Sudah dong. Emang kalian sudah tahu ya? Ini dari mana aja boleh tahu nggak? soal banyak laporan. Udah saya dilaporkan waktu itu ke Polda. Tapi akan ada pemeriksaan, Bu Lita? Ada pemeriksaan. Ternyata setelah diperiksa dan klarifikasi tidak masuk. Kasihan deh. Dia malu-malu kan nanya-nanya wartawan. Kemarin kamu undang tuh wartawan mau menggugat Lita Gading katanya gitu. Terus dia diem-diem ke cyber. Ya kita lakukan hari Selasa kita cyber. Mungkin berarti tanggal Selasa besok. 14 besok ya? Selasa Tanggal 14 besok. Cukup ya? pemeriksaan. Cukup kali ya. Ya karena ini bilang kita AMK juga kan. Jadi terlalu ini nanti. Ya. Baik ya. Ya. Ya rasa gitu teman-temannya cukup ya. Untuk kali ini. Harapannya apa nih Bu Lita dengan pengajuan? Harapannya dikabulkan tentu dong untuk kesejahteraan masyarakat, minimal kita juga bisa bernapas sedikit ya Bu ya, dan kita juga bisa menikmati hidup inilah dengan tidak banyak utang. Ya nggak Bu? Bu Lita, ini mungkin terakhir Ibu mungkin terakhir dari Ahmad Dhani kan sudah melaporkan Ibu juga ya ke cyber. Apakah ada rencana untuk melaporkan balik Ibu ke Polda? Harus. Kalau cyber saya harus. Oke, terkait pasal apa Ibu? Kemarin saya tidak, karena Ya. ini hubungannya dengan PPA. Ya, oke. Saya bilang, ini harus elegan dong. Saya sebagai praktisi psikologi, saya harus menghargai bagaimana anak ini bisa diperdaya. Padahal tidak. Yang memperdaya siapa sih? Ya nggak sih? Terkait soal apa Ibu untuk Kuliah itu nanti yang nanti akan? kalau
dilaporkan di ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Oke. udah Bang ya, cukup ya. Buat anggota dewannya apa, Bu? Kenapa? Ini kan Ibu udah Pesan. menunjukkan pesan buat artis, anggota dewan, Ahmad Dhani mungkin itu. Ada nggak? Ya, ya gitu ya, maksudnya artis itu tolonglah. Kemarin kan bilang, dia sendiri yang bilang jangan terlalu flexing. Ternyata dia sendiri yang flexing, ya kan? Nah, jadi harus konsisten gitu loh. Jadi kalau memang dia tidak mumpuni atau tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kompetensi dalam arti pendidikan, belajar gitu loh. Belajar dan mengikuti apa yang menjadi pendidikan secara informal lah gitu ya, supaya tidak terlihat, mohon maaf, pelengap-pelengok gitu loh kalau ditanya apa gitu. Jadi harus firm gitu. Yang namanya artis walaupun sudah ada di sana ya tetap harus dia punya kompetensi dan punya Jaga etika moralnya. Cukup ya. Oke, makasih Abang, makasih Ibu. itu kami akan siapkan ya, karena kan masing-masing ini kan kita beda istilahnya beda profesi kan. Nah ini harus lebih didetailkan gitu. Nanti kami siapkan. Bu Lita, hal mendasar apa sih yang membuat Ibu akhirnya menggugat undang-undang di pasal uang pensiun DPR? Awal mulanya gimana? Awal mulanya, Iya. ini kayaknya harus jangan ada di sini deh. Coba saya maaf. pegang. Mungkin mewakili hati masyarakat ya, anggota dewan yang sudah punya gaji besar mungkin dapat pensiun tuh sama Ibu. Gitu ya. Adil nggak tuh? Nah, Pertanyaannya gitu kan, adil nggak tuh? Nah, jadi kami di sini atas nama kesehatan mental, karena saya kan seorang psikolog ya. Di sini kenapa kesehatan mental? Karena orang kalau memang tidak punya duit, sengsara dan merasa termiskinkan, kesehatan mentalnya terganggu nggak? Pasti terganggu kan? Itu yang saya poinkan. Namun kenapa saya lakukan ini? Ada 3 poin yang saya garis bawahi, bahwa tadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah hal itu adil buat rakyat? Tidak kan? Oke. Kedua, itu anggaran. Anggaran yang dialokasikan pensiun untuk para DPR itu sebaiknya dialokasikan untuk masyarakat. Misalkan kesehatan, ya kan? Tenaga kesehatan, pendidikan barangkali, lalu kenapa? Nah, guru honorer itu penting banget. Karena setelah saya sidik dan lidik, itu guru honorer hanya 400.000 per bulan. Apakah bisa hidup? Apakah itu hak adil? Tidak kan? Nah, jadi saya pun juga ingin menyuarakan hal ini. Dan yang ketiga adalah prinsip kesetaraan. Pada saat mereka para pejabat sedang menjabat dan sudah menjabat, kan dia sudah mendapatkan gaji serta tunjangan yang cukup besar. Masa sih tidak ada tabungan? Masa sih gitu kan? Kita yang sudah keluar aja angkanya udah jelas berapa nilainya. Lalu belum lagi istilahnya ada amplop-amplop dan sebagainya, uang perjalanan, uang inilah, uang itu banyak sekali yang belum tercover. Maksudnya belum terungkap ya. Dan itu sebetulnya sudah diterima oleh dewan gitu ya. Nah, disitulah yang namanya kesetaraan. Kenapa sekarang waktunya untuk rakyat? Kasihan dong gitu ya. Nah, kan Majelis Hakim juga bilang bahwa apakah itu adil untuk mereka para anggota DPR-nya? Nanti kita akan bicarakan lagi. Nanti kita akan diskusikan lagi sebaiknya dan bagaimana sebaiknya gitu kan. Nggak